Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Hapsari dengan NIM 1193087 dan teman saya Sidki Rojak dengan NIM 1193025. Kami dari Prodi Teknik Lautan akan menjelaskan tentang peristiwa El Nino dan La Nina. Pertama, apa yang dimaksud dengan El Nino dan La Nina itu sendiri? El Nino adalah fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur. Sedangkan La Nina adalah anomali suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin daripada kondisi normalnya. Lantas, apa perbedaan dari keduanya? Perbedaannya adalah El Nino merupakan naiknya suhu permukaan air laut, sedangkan La Nina merupakan proses mendinginnya suhu permukaan laut dari kondisi normalnya. Lalu, bagaimana peristiwa El Nino itu dapat terjadi? El Nino adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat Peru, Ekuador, Amerika Selatan yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Biasanya, suhu air permukaan laut di daerah dingin karena adanya upwelling arus dari dasar laut menuju permukaan. Proses terjadinya El Nino yang pertama, pada saat-saat tertentu, air laut yang panas dari perairan Indonesia bergerak ke arah timur, menyusuri ekuator hingga sampai ke pantai barat Amerika Selatan, Peru, Bolivia. Kedua, pada saat yang bersamaan, air laut yang panas dari pantai Amerika Tengah bergerak ke arah selatan hingga sampai ke pantai barat Peru, Ekuador. Ketiga, akan terjadi pertemuan antara air laut yang panas dari Indonesia dengan air laut yang panas dari Amerika Tengah di pantai barat Peru, Ekuador. Dan perkumpulan massa air laut panas ini terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dan menempati daerah yang sangat luas. Keempat, permukaan air laut yang panas tersebut kemudian menularkan panasnya pada udara di atasnya, sehingga udara di daerah itu memuai ke atas. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa konveksi, hingga terbentuklah daerah bertekanan rendah di pantai barat Peru, Ekuador. Kelima, akibatnya angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air, sehingga terjadilah musim kemarau yang panjang. Lalu, bagaimana proses La Nina itu dapat terjadi? La Nina merupakan kebalikan dari proses El Nino. La Nina menurut bahasa penduduk lokal atau Amerika Latin berarti bayi perempuan. Pertama, peristiwa ini dimulai ketika El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru, Ekuador kembali bergerak ke arah barat. Selain itu, air laut di tempat itu juga suhunya kembali seperti semula atau dingin kembali. Kemudian, peristiwa upwelling muncul kembali atau kondisi cuaca menjadi normal kembali. Dengan kata lain, La Nina adalah kondisi cuaca yang normal kembali setelah terjadinya El Nino. Kedua, perjalanan air laut yang panas ke arah barat akhirnya akan sampai ke wilayah Indonesia dan mengakibatkan Indonesia akan berubah menjadi daerah bertekanan rendah atau minimum. Ketiga, semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia juga. Terakhir, keempat, angin-angin tersebut banyak membawa uap air, sehingga di Indonesia akan sering terjadi hujan lebat. Saya Sidki Rojak, di sini akan melanjutkan pemaparan dampak di dunia akibat El Nino dan La Nina yang telah disampaikan oleh Almira Hapsari Dewati. Kaitan antara efek-efek iklim ini pada tempat-tempat berjauhan di dunia dengan El Nino telah disusun dengan baik. Kadang ilmuwan pun bingung memahami bagaimana kaitan mengenai potongan teka-teki dan arus samudra dengan angin dan hujan lebat yang saling cocok. Dampak El Nino yang pertama yaitu kerusakan tanaman. Terjadinya El Nino akibat pemanasan suhu mengakibatkan tanaman-tanaman di sekitar menjadi kekurangan air sehingga banyak tanaman yang mati. Selanjutnya saya akan memaparkan dampak La Nina terhadap dunia. Yang pertama, kerusakan tanaman.
Kita tahu La Nina sendiri dapat menyebabkan penurunan suhu yang sangat ekstrim. Kerusakan tanaman ini juga dapat berdampak sangat buruk, terutama pada saat terjadi La Nina, kadar air terlalu berlebihan sehingga tanaman tidak mampu menyerap dengan optimal sehingga terjadi kerusakan. Selanjutnya terjadi banjir. Dalam kasus La Nina ini, kita tahu bahwa meningkatnya permukaan air mengakibatkan banjir di kota-kota besar yang tidak memiliki drainase yang baik sehingga dapat memicu terjadi banjir yang besar. Selanjutnya meningkatnya hama. Pada kasus La Nina, hama bereproduksi secara cepat sehingga dapat merusak tanaman-tanaman. Oleh karena itu banyak terjadi gagal panen di beberapa kota-kota besar. Dan yang terakhir ada penyakit tanaman. Penyakit tanaman ini bervariasi ya. Ada yang layu dan lain-lain akibat hama dan juga merupakan salah satu penyakit tanaman. Dengan adanya La Nina mengakibatkan penyakit tanaman cukup serius. Contohnya tadi meningkatnya hama. Itu berkaitan langsung dengan penyakit tanaman. Contohnya daun bolong, gagal panen, dan buah tidak dapat tumbuh dengan baik sehingga terjadi kerusakan tanaman atau penyakit tanaman itu sendiri. Selanjutnya dampak di Indonesia. El Nino menyebabkan kemarau panjang. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. El Nino sendiri menyebabkan suhu yang sangat ekstrim sehingga terjadi kemarau panjang di beberapa negara. Contohnya Malaysia, Indonesia, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Selanjutnya, awan intensif di Pasifik Tengah dan Timur menyebabkan curah hujan tinggi. Kita ketahui bahwa naiknya awan merupakan penguapan dari air, sehingga semakin banyak awan, curah hujan juga semakin tinggi. Karena suhu ekstrim akibat El Nino menyebabkan penguapan jadi sangat besar, sehingga awan banyak terbentuk dan terjadi hujan, menyebabkan curah hujan sangat tinggi. Selanjutnya, Pasifik Barat terjadi kekeringan jauh dari normal. Hal ini sangat wajar karena El Nino sendiri menciptakan suhu yang sangat ekstrim di permukaan sehingga Pasifik Barat sering terjadi kekeringan. Kekeringan ini bukan kekeringan biasa, namun bisa berakibat fatal. Contohnya kekeringan yang sangat ekstrim ini dapat mengakibatkan populasi hewan-hewan tersebut jadi kekurangan air sehingga terjadi kepunahan. Selanjutnya, adapun dampak La Nina yang ada di Indonesia. Yang pertama, La Nina menyebabkan musim hujan lebih awal. Yang kedua, daerah Pasifik Tengah dan Timur terjadi penghambatan awan dan kekeringan. Dan yang ketiga, daerah Pasifik Barat menyebabkan curah hujan tinggi. Daerah Pasifik Tengah dan Timur terjadi penghambatan awan dan kekeringan, yaitu karena penurunan suhu sehingga kurangnya penguapan. Terjadinya awan itu di atas semakin sedikit sehingga curah hujan jarang turun di daerah tersebut, dan sebaliknya daerah Pasifik Barat memiliki curah hujan yang tinggi karena mulai naiknya suhu di sana sehingga curah hujannya lumayan lebih tinggi. Selanjutnya dampak lain dari La Nina yaitu banjir parah di Indonesia. Hal ini sudah saya jelaskan tadi bahwa La Nina juga berpengaruh besar terhadap iklim. Contohnya banjir parah di Indonesia. Hal ini terjadi karena curah hujan tinggi di Indonesia sehingga banjir parah di Indonesia sering terjadi di kota-kota besar yang memiliki drainase yang buruk. Selanjutnya, suhu perairan yang meningkat menyebabkan ikan tidak subur. Suhu perairan yang meningkat menyebabkan ikan-ikan banyak yang mati dan reproduksi mereka menjadi terganggu sehingga terjadi populasi mereka semakin sedikit. Kemudian adapun salah satu kasus contoh di Indonesia pada bulan September sampai November 2020 terjadi fenomena La Nina di Indonesia. Hal ini cukup lama, yaitu kurang lebih terjadi selama 3 bulan, menyebabkan banyak sekali banjir yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data BMKG, daerah yang terkena dampak La Nina adalah Jawa Barat hingga Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Hal ini kita ambil contoh berdasarkan banjir di Jakarta, yaitu banjirnya cukup parah sekali hingga mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di Jakarta. Kemudian dari serentetan kejadian yang telah kami paparkan tadi, dampak El Nino dan La Nina setiap bulannya berbeda tergantung pada musimnya. Seperti di Jawa, terjadi dampak El Nino yang seragam, sedangkan di Kalimantan Barat dan Timur, dampak La Nina sangat meningkat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.